Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arin Bisal Sabila, BP 18010030 dari Program Studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas akan mempresentasikan tugas akhir saya mengenai bab 1 tentang penyusunan laporan keuangan berbasis Mayop pada toko Raya Teks Padang. Bab 1 pendahuluan, di mana yang berisi yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan tugas akhir, empat manfaat tugas akhir, yang kelima metode pengumpulan data, dan yang terakhir sistematika penulisan. Baiklah, masuk ke latar belakang bab 1. Terdapat 3 poin yang sudah saya simpulkan. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi merupakan bidang yang berperan penting dalam melaksanakan aktivitas operasional maupun non-operasional. Tujuan akuntansi yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Terdapat 3 kegiatan yang mendasar dalam akuntansi, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian. Data historis akuntansi yang dapat diukur dan dikuantifikasi akan dicatat dalam jurnal, diposting ke buku besar, dan kemudian menghasilkan laporan keuangan. Nah, pada poin kedua terdapat laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara manual maupun dengan bantuan aplikasi komputer. Pada poin ketiga, kita membahas program aplikasi Mayop atau Mind Your Own Business. Merupakan program aplikasi komputer yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Aplikasi ini mempermudah seseorang melakukan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat dalam proses pelaporan keuangan di perusahaan jasa, dagang, industri menengah ke bawah, maupun perusahaan besar. Menggunakan program ini, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih teliti, dapat mengurangi kesalahan dari penyusunan laporan keuangan yang dapat digunakan perusahaan dengan Microsoft Excel atau pencatatan manual, serta menghemat waktu dan tenaga perusahaan mengetahui biaya-biaya operasional yang dikeluarkan sehingga membantu perusahaan memperoleh keuntungan yang tepat. Pada bab 1 tadi terdapat rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disajikan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah penyusunan laporan keuangan berdasarkan software Mind Your Own Business pada toko Raya Teks Padang. Adapun tujuan tugas akhir, yaitu menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan di toko Raya Teks, melakukan penerapan aplikasi di toko Raya Teks sehingga bekerja secara komputerisasi, melakukan pengujian aplikasi Mayop pada toko Raya Teks, dan menghasilkan laporan yang terkait dengan penjualan, pembelian, persediaan, dan laporan keuangan. Manfaat tugas akhir bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan software Mind Your Own Business atau Mayop pada toko Raya Teks. Bagi perusahaan, memberikan masukan dan bahan pemikiran mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan software Mind Your Own Business Mayop pada toko Raya Teks. Bagi pembaca, menambah pengetahuan baik pihak lain maupun pihak yang berkepentingan seperti untuk menjadi peneliti lebih lanjut, terutama mengenai penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan software Mind Your Own Business, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Metode pengumpulan data. Terdapat 3 metode dalam penyusunan tugas akhir ini. Yang pertama ada studi pendahuluan, yang dimana studi pendahuluan dilakukan untuk mengenali dan menganalisis objek penelitian dengan lebih mendetail. Adapun cara yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung terhadap toko Raya Teks, lalu mengidentifikasi proses bisnis, pembelian, persediaan, dan penjualan barang yang sedang berjalan, kemudian membuatkan usulan sistem secara terkomputerisasinya.
Kemudian ada studi literatur yang dilakukan terhadap berbagai jenis buku dan jurnal untuk mencari landasan teori dan penelitian yang terkait. Dan yang terakhir, pengumpulan data. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Terdapat dua cara, yaitu wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan pemilik toko raya teks untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua, observasi langsung atau melakukan pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang sedang berjalan. Sistematika penulisan. Pada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 atau tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan laporan keuangan, mulai dari pengertian dan jenis laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan gambaran umum mengenai MAYOP. Pada bab 3, metodologi penelitian dan gambaran umum perusahaan. Penulis membahas mengenai ruang lingkup objek penelitian dan teknik pengumpulan data. Bab 4 atau pembahasan. Bab ini akan berisi jawaban dari rumusan masalah tentang penyusunan laporan keuangan pada toko raya teks. Bab 5 penutup. Bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran yang diambil dari pembahasan pada bab 4.